苏公子，老朽立刻带你去找呼延海，你为何不立刻动手解决了老朽？太卑鄙了！这老贼杀得好啊！苏公子，我就是一个路过。妾身这点察言观色的本事还是有的。你来大周多久了？大周非我故乡，因是在大周并不开心。所谓亲友，亦容易离散，身边才会有些许安心。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini memperlihatkan Lord Suyi yang masih berada di tempat Wen Yunqi, di mana dia yang telah marah lantas teruslah menyerangnya, menahannya supaya tidak kabur dari sini. Alhasil Wen Yunqi pun sadar kalau dia tidak bisa mengalahkan Suyi, jadinya ia pun kembali turun. Segera demi untuk meminta maaf, dia pun mengaku salah, meminta kesempatan pada Lord kita untuk menebus kesalahannya, bersedia melakukan apapun. Di mana dia berjanji akanlah mempertemukan Suyi dengan Hu Yanhai. Namun jelas ketika nasi sudah menjadi bubur, maka permintaan maaf pun tidaklah diterima. Oleh karena itu, Lord Suyi pun menolaknya dan bilang kalau untuk menemukan Hu Yanhai, dia tidak akan lagi berharap pada Yunqi dan akan mencari dengan caranya sendiri. Lagi-lagi si Wen Yunqi tetaplah kekeh untuk meminta maaf, bahkan dia menganggap penolakan Suyi ini merupakan sebuah candaan. Karena menurutnya jika benar Suyi tidak memaafkannya, maka sudah sedari tadi Lord kita akan melenyapkannya. Tak basa-basi Yunqi yang memang memintanya, segera dikabulkan Suyi yang langsung aja melakukan serangan telak kepada dirinya. Awalnya Yunqi berusaha menahannya, tapi kekuatan Suyi terlalu besar jadi dia tidak bisa menahannya dan berakhir tewas. Setelah membabadnya, dari samping seorang tetua pun sangatlah kaget. Dia langsunglah menjelaskan identitasnya yang bukan rekan dari Yunqi, melainkan hanyalah seorang penjual jimat yang kebetulan lewat sini. Bahkan pria ini mengatakan tidak mengenal Yunqi, benar-benar tidak mengenalnya. Tapi Lord Suyi masihlah enggan percaya. Dia pun menanyakan tentang bagaimana mereka mengetahui kalau dirinya yang sudah sampai di kota Gongju. Kembali pria ini menjawab dirinya tidak mengenal Yunqi, hanya saja pernah mendengar gerak-geriknya yang selalu merusak koin tersebut dan kemudian membiarkan hantu miliknya merasakannya. Jadi karena penjahat sudah dibasmi, maka pria ini pun mengacungkan jempol pada Suyi dan memujinya. Mendengar hal tersebut, Suyi pun akhirnya percaya dan ia pun langsunglah pergi. Jelas si pria pun yang tadi panik kini dia pun menjadi cukup tenang. Di mana yang awalnya hanyalah profesi penjual jimat yang tidak sengaja lewat sini, tapi dirinya hampir kehilangan nyawa akibat ulah dari Yunqi. Singkat cerita, Lord kita pun kemudian kembali ke kediamannya dan langsung disambut oleh Cha Jin. Dia melapor dirinya sudah mengirim Lingsu ke Akademi Tian Yuan sesuai dengan instruksinya. Bahkan Cha Jin juga memastikan kalau Lingsu sudah dibawa oleh Jugu King menemui kakaknya Wen Lingzhou. Mendengar itu, Suyi pun cukuplah senang dan ia menanyakan apakah makan sorenya sudah Cha Jin siapkan. Yang sudah jelas, Cha Jin sudah menyiapkannya, bahkan dia juga membeli 2 botol madu sebagai minuman pembukanya. Dan selain itu, Cha Jin juga bersedia untuk menemani Lord kita untuk meminumnya. Langsung aja mereka pun masuk bersiap untuk menyantap makanannya. Di sana, Cha Jin mengira jika Lord Suyi sedang merasa sedih akibat Lingsu yang sudah pergi. Hal itu ia ungkapkan karena Cha Jin memiliki sedikit keterampilan yang bisa membaca emosi orang. Tapi setelah mendengar itu, alih-alih mendengarkannya, Lord Suyi malah berpuisi tentang kehidupannya yang lalu di zaman puluhan ribu tahun yang lalu. Kemudian Suyi pun meminum secangkir minuman itu lalu menanyakan berapa lamakah Cha Jin tinggal di kota ini. Cha Jin menjawab dia sudah hampir 1 tahun 3 bulan 19 hari.
Meskipun katanya kota Zhou bukanlah kampung halamannya, tapi tetap aja kota Zhou ini sangatlah sepi karena dia tidak memiliki teman. Alasan dia mengingat semua itu karena ketika tinggal di sini yang kesepian, Cajin selalu menghitung hari demi hari dengan jarinya, berharap segera pergi dan bertemu keluarganya di kampung halamannya. Sontak aja penjelasan itu langsunglah Sui pun mengerti jika keberadaan Cajin dulu di kota Zhou ini memanglah tidak membahagiakan. Lalu bagaimanakah dengan Sui, apakah dia merindukan keluarga, teman, ataupun saudaranya? Dengan tegas, Sui pun mengatakan tidak, karena ketika memutuskan untuk melangkah di jalan kultivasi, maka semuanya akan berubah, yakni keluarga dan teman akan mudah terpisah. Menurut lore kita, ketika seseorang memutuskan untuk menjadi praktisi, maka yang menemaninya hanya ada dua hal. Satu ketekunan dan satunya lagi kesendirian. Hal itu tentu sudah ia alami saat dirinya sudah mencapai puncak bela diri. Lalu Cajin yang masih bingung lantas kembali menanyakan jika memang sudah tahu jawabannya, mengapa lore kita malah repot untuk menempuh jalan kultivasi, karena lebih baik hidup damai bersama keluarga dan juga temannya. Lord Sui menjawab menjadi manusia biasa memanglah damai, tapi menempuh jalan kultivasi itu merupakan tingkatan di atas kebahagiaan. Dan semakin banyak melihat sesuatu hal yang baru, maka semakin tinggi juga jiwa menghargai akan sebuah pengorbanan. Mendengar penjelasan tersebut, si Cajin masih juga belum paham dan berharap di suatu hari nanti dirinya inginlah mengerti, karena jika itu bisa maka akan sangatlah bagus. Kemudian Sui pun menanyakan keputusan Cajin apakah dia sudah putuskan ingin menempuh jalan kultivasi berada di sisinya. Dengan perasaan bahagia, Cajin bilang untuk saat ini dengan berada di sisi Sui, maka akan merasa aman. Dengan begitu ia pun memutuskan untuk menempuh jalan kultivasi. Hanya saja meskipun Cajin berasal dari sekte besar yang bahkan seorang murid jenius yang terlahir dari keluarga kerajaan Wei besar, yang kini banyak yang mengaguminya, tapi hanya satu kekurangannya, yaitu Lord Sui memanglah begitu buta, tidak pernah meliriknya yang bahkan menjadikannya seorang pelayan. Mendengar itu, lore kita pun hanya tertawa dan langsung mengeluarkan sebuah buku memberikannya pada Cajin. Sui bilang jika Cajin sudah membacanya, maka kemungkinan Cajin akanlah mengerti keajaiban dari kultivasinya. Dan dengan itu mereka pun makan bersama hingga tidur dan lore kita pun mengantarkan ke kamarnya. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Lord Sui pun langsunglah melakukan pelatihan. Di sisi lain, Cajin juga terbangun dan langsung melihat buku yang telah diberikan oleh Lord Sui. Baru juga membaca sampulnya, Cajin mengira buku ini sangatlah berharga. Yang bahkan jika sekte roda bulan memiliki buku ini, itu akan menjadikan buku ini tidak ternilai. Artinya karena Lord Sui rela memberikan buku ini, maka Cajin pun bertekad akan mempelajarinya. Setelah itu dari arah luar, Sui pun menyuruh Cajin agar segera membersihkan piring sisa makan tadi malam. Hal itu ia perintahkan karena dirinya inginlah fokus berlatih untuk penampilannya di pesta teh. Sui berharap pertemuan ini akan memberikannya kejutan dan juga tantangan. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri video kali ini, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk cerita lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya kita bisa melihat bagaimana persiapan pesta teh mulai disiapkan dan sebagian orang juga mulai melakukan tugasnya masing-masing. Tapi di lain sisi kita juga melihat adanya dua praktisi yang sedang membicarakan sebuah rencana besar. Sama halnya dengan Lord Sui yang juga bersiap-siap dengan berlatih bela diri, serta dia juga mengajarkan beberapa teknik kepada Cajin. Yang akhirnya waktu pesta pun sampai. Hal itu ditandai dengan datangnya sang pangeran beserta petinggi lain menjemput Sui. Seperti biasa, Lord Sui masih bersikap santuy yang bahkan dia tidak gentar dan langsung aja mereka pun berjalan menuju ke tempat pesta teh. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.